Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zora Satria Kurniawan dengan nomor NIM 220501010058, Prodi Komunikasi PJJ. Sini saya akan mempresentasikan UAS saya dari mata kuliah Manajemen Public Relation. Presentasi ini memiliki daftar isi. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, latar belakang. Yang ketiga, komunikator perusahaan. Yang keempat, target atau publik sasaran. Yang kelima, media yang digunakan. Yang keenam, waktu pelaksanaan. Yang ketujuh, strategi pengemasan pesan dan tagline. Yang kedelapan, tujuan dan goal. Dan 9, strategi branding. Yang ke-10, langkah-langkah mengidentifikasi masalah. Yang ke-11, perencanaan dan pemrograman. Yang ke-12, mengambil tindakan dan komunikasi. Yang ke-13, mengevaluasi program. Dan terakhir adalah contoh kegiatan. ZRE Motorsport merupakan bisnis di bidang jual beli kendaraan bermotor roda 2, merupakan bisnis dari owner yang bernama Zora Satria Kurniawan. ZRE Motorsport merupakan bisnis di bidang jual beli motor. Asal nama ZRE Motorsport dari ZRE yang artinya Zora dan Re, Motorsport yang artinya motor yang gagah dan keren. ZRE Motorsport menjual kendaraan bermotor roda 2 seperti motor listrik dan motor bensin. Berdiri sejak tahun 2023. Namun mimpi untuk membuat bisnis ini sejak 2001 dan baru terlaksana di tahun 2023. ZRE Motorsport memiliki komunikator perusahaan. Yang pertama, tim public relation internal. Yang kedua, influencer otomotif. Yang ketiga, sales respon yang terlatih dalam berkomunikasi. Target publik sasaran ZRE Motorsport. Yang pertama, pembeli motor pertama kali anak muda. Yang kedua, pengguna motor yang ingin upgrade motor. Biasanya upgrade motor dari yang lama menjadi upgrade motor yang lebih baru. Nah, yang ketiga, komunitas motor. Ini komunitas motor bisa di kalangan 250 cc ataupun 150 cc. Dan umumnya itu di 250 cc seperti CBR ataupun ZX25R. Nah, yang keempat terakhir, keluarga dengan kebutuhan transportasi. Biasanya ini untuk kalangan bapak-bapak atau ibu-ibu atau keluarga yang ingin melakukan aktivitas sehari-hari dengan menggunakan transportasi motor, bisa banget di ZRE Motorsport. Media yang digunakan untuk menunjang acara asyik naik motor eksplorasi bersama ZRE Motorsport yaitu media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube. Nah, yang kedua ada website yang ada seperti website dealer dan interaktif. Nah, yang ketiga email marketing atau newsletter bulanan dengan penawaran khusus. Yang keempat, kemitraan kolaborasi dengan komunitas motor, event otomotif, dan influencer. Yang terakhir ada offline, event test ride, catering komunitas, sponsorship, acara olahraga ekstrim seperti itu guys. Untuk acara ini memiliki waktu pelaksanaan yang terdiri dari 3 fase. Fase pertama, peluncuran kampanye bulan 1 dan bulan 2. Membenarkan kampanye melalui media sosial, website, event, test ride. Fase kedua, engagement dan edukasi di bulan 3 sampai ke 6. Meningkatkan interaksi dengan audiens melalui konten menarik, kontes, dan webinar. Fase ketiga, loyalitas pelanggan bulan 7 sampai 12, memberikan program loyalitas, after sales service yang prima, dan kampanye referral. Strategi mengemas pesan dan tagline. Yang pertama, pesan menyampaikan bahwa ZRE Motorsport adalah tempat yang tepat untuk mendapatkan motor impian dengan pengalaman yang menyenangkan. Tagline-nya adalah asyik naik motor, nyaman dibelinya. Nah, visual desain yang sporty, mudah memberikan semangat petualangan. Dan terakhir, tone of voice, aktif, santai, dan dekat dengan target audiens. Tentunya dengan mengadakan event ini, ZRE memiliki tujuan. Yang pertama, meningkatkan penjualan motor sebesar 50% agar income ZRE Motorsport dapat meningkat guys. Yang kedua, meningkatkan brand awareness sebesar 70%. Dengan adanya event ini, ZRE Motorsport berharap untuk kalian mengetahui bahwa ZRE itu ada guys ya. Yang terakhir, menaikkan engagement di media sosial sebesar 70%. Dengan adanya mengundang para influencer ataupun para sales, ZRE Motorsport berharap untuk engagement media sosial
seperti Instagram, YouTube, TikTok dapat meningkat sebanyak 70%. Strategi branding ZR Motorsport di event ini. Yang pertama, konsistensi menggunakan visual pesan yang sama sesuai saluran komunikasi. Yang kedua, storytelling membagikan kisah pelanggan yang puas dan pengalaman berkendara yang menyenangkan. Yang ketiga, event sponsorship menjadi sponsor utama acara-acara komunitas motor. Nah, terakhir komunitas strategis bekerjasama dengan merek aksesoris motor ternama. Langkah-langkah mengidentifikasi masalah. Pertama, analisis SWOT, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dealer. Yang kedua, survei pelanggan, memahami kebutuhan dan ekspektasi pelanggan. Yang ketiga, menganalisis kompetitor, membandingkan dengan dealer lain di pasar. Perencanaan dan pemrograman ZR Motorsport. Yang pertama, menetapkan KPI, menentukan metrik keberhasilan yang jelas. Yang kedua, membuat kalender kegiatan, mencatatkan semua aktivitas public relation. Yang ketiga, membuat anggaran, menentukan alokasi anggaran untuk setiap aktivitas agar untuk aktivitas yang terlaksana atau yang ingin dilaksanakan tidak membuang-buang dana, guys. Jadi dananya teratur semua. Mengambil tindakan dan komunikasi. Yang pertama, content creator, membuat konten menarik seperti review motor, tips perawatan, dan cerita inspiratif. Yang kedua, sosial media, berinteraksi dengan followers, mengadakan kuis dan live streaming. Event, mengadakan event test ride, catering komunitas, dan workshop. Terakhir, PR relation, membangun hubungan baik dengan media otomotif agar ZR Motorsport namanya terus berjunjung. Evaluasi program, mengukur matriks, memantau penjualan, engagement, website traffic, dan ROI. Yang kedua, analisis sentimen, menganalisis sentimen pelanggan di media sosial. Yang terakhir, survei kepuasan pelanggan, melakukan survei secara berkala. Jadi untuk pelanggan-pelanggan ZR Motorsport, kita memberikan survei agar produk ZR Motorsport terus disenangi oleh konsumen. Sekian presentasi dari saya, Zora Satriawan. Izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.